Pengacaranya itu mengatakan begini, Pak, dalam persidangan itu, "Klien saya ini Ibu Lia Aminuddin, ya, kondisi dia dalam berdakwah itu mirip dengan kondisi Nabi Muhammad SAW." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khonifina sadakumullah, di tahun 2000-an itu Indonesia ini kan sempat geger ya, karena ada kelompok aliran sesat ya, yang didirikan oleh Ibu Syamsuryati, atau nanti yang dikenal dengan Lia Aminuddin, atau nanti dikenal dengan Lia Eden ya. Dia ini mengaku dapat wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, atau dia menyebutnya dengan Habib Al-Huda ya. Jadi Lia Eden ini dulunya sih seorang perangkai bunga. Dia punya acara di TVRI, Pak, zaman dulu. Mungkin Bapak ada yang pernah lihat, saya juga pernah lihat beberapa kali itu. Jadi beliau ini hobinya itu tiap malam itu mencari inspirasi di depan rumahnya, mencari ide baru, merangkai bunganya kayak apa lagi ya gitu, sampai larut malam. Nah, ketika itulah tiba-tiba pengakuan dia ya, muncullah makhluk yang putih bersayap, lalu mengangkat dia sebagai utusan Allah. Anak-anaknya juga diangkat sebagai Imam Mahdi ya, Nabi Isa, dan seterusnya. Ajarannya menggabungkan ajaran-ajaran Islam, Kristen, ajaran Abraham, kata dia, bau-bau Hindu juga, dan sebagainya. Nah, singkat cerita, karena ajaran ini meresahkan ya, dia menghalalkan babi ya kan, dia menggabungkan banyak agama, akhirnya ditangkaplah oleh aparat, disidanglah ya, kalau nggak salah sih 2 kali masuk penjara ya. Ya, menariknya beliau ini kan memakai sekitar 50 pengacara. Nah, dalam salah satu momen itu ya, pengacaranya itu mengatakan begini, Pak, dalam persidangan itu, "Klien saya ini Ibu Lia Aminuddin, ya, kondisi dia dalam berdakwah itu mirip dengan kondisi Nabi Muhammad SAW yang dahulu pertama kali dakwah di Mekah ya, mendapatkan penolakan dari kaumnya, sedikit pengikutnya, dituduh menjadi dukun, dituduh sebagai pembohong, tukang sihir dan sebagainya. Inilah yang terjadi pada klien saya ya, karena beliau masih mendapatkan sedikit pengikut, nah, maka beliau dituduh sebagai penipu, pembohong, tukang sihir ya. Beliau dikatakan sebagai orang yang membual." Nah, ini kan sebuah logika yang lucu gitu loh, Pak, ya. Membuat kias permisalan ya, kondisi yang dialami oleh Lia Eden ini seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW memang utusan Allah benar, terbukti, ya kan? Bahkan orang-orang kafir mengakui beliau, ya, sampai ada seorang penulis barat kan, Pak, ya, Michael Hart ya, karang buku judulnya The 100 ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dia letakkan itu Nabi Muhammad SAW nomor 1, ya kan? Nomor 1. Padahal dia Kristen ya, nabinya sendiri Nabi SAW diletak nomor 3. Ya, jadi beberapa hari lalu kan saya membuat video tentang tolak ukur kebenaran itu belum tentu karena banyaknya jumlah pengikutnya. Nah, dan sekarang kita katakan tolak ukur kebenaran juga belum tentu karena sedikit pengikutnya, kan? Walaupun sunatullahnya aslinya kebenaran itu sedikit, tapi belum tentu juga kalau sebuah kelompok pengikutnya sedikit, terus langsung bisa dikatakan kelompok itu benar. Diuji dulu ya, benar apa enggak gitu ya. Kan banyak sekali di Indonesia ini, di negeri kita, aliran-aliran sesat. Orang-orang yang ngaku jadi nabi. Ya, di Bandar Lampung aja dulu 2008 ada tukang jahit, Pak, ya, ngaku jadi nabi, namanya Mustafa. Dan itu pengikutnya lumayan banyak, hampir 100 orang, ya kan? Akhirnya pada tangkap polisi. Jadi kan kadang-kadang kita merasa lucu gitu ya.
Ya, kok bisa ya kelompok-kelompok yang kayaknya tuh nggak masuk akal ya, orang-orang yang ngasal itu mendapatkan petut pengikut, dan dia membesarkan hati pengikutnya dengan mengatakan, "Nah, kita ini berada di atas kebenaran walaupun kita sedikit." Ini kan nggak benar. Makanya orang-orang Arab dulu mengatakan dalam pepatah mereka, "Likulli saqitin laqitin." Setiap yang jatuh itu pasti ada yang mungut. Nah, yang jatuh itu maksudnya sampah ya. Sampah itu pasti ada yang mungut. Artinya sunatullahnya, seenggak masuk akal apapun ya, seenggak masuk akal nggak masuk akalnya, aliran sesat itu menyimpang, itu pasti ada pengikut-pengikutnya. Jadi pertama Pak, tolak ukur kebenaran belum tentu karena jumlah banyak. Kedua, tolak ukur kebenaran belum tentu juga karena jumlahnya sedikit, ya kan? Nggak mesti. Tolak ukur kebenaran juga belum tentu eh, karena apa? Misalnya dikarenakan apa? Orang, ya kan? Ya, orang. Kalau orangnya si fulan pasti benar. Karena Ustadz A nggak mungkin salah, ya kan? Ustadz B pasti selalu benar. Nah, ini nggak benar ini, ya kan? Saya singgung di video saya terdahulu, Pak. Silakan rujuk kembali dalam apa judul hulu itu ya. Awas bahaya hulu ya. Di situ kan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya kan, menasihati muridnya yang bingung ya melihat konflik Khalifah Ali gurunya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an. Itu Khalifah Ali menasihati muridnya dengan mengatakan la yuraful haqqu birijalin. Kebenaran itu bukan diukur dari orang-orangnya, ya. Arifil haqqa ta'rif ahlahu. Pelajari dulu kebenaran, baru kamu tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran, ya kan? Jadi kebenaran itu bukan karena orangnya, Pak. Ya, saya kadang-kadang miris ketika ada orang mengatakan, "Masa Ustaz Adi Hidayat salah?" Aduh, ini bahaya ini. Kok ada ungkapan masa Ustaz Adi Hidayat salah? Ustaz Abdul Somad nggak mungkin salah. Waduh, ini namanya taklid buta hulu, Pak. Ya, mereka itu manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Ya, cerdaslah dalam beragama. Ada lagi juga, kebenaran itu tolak ukurnya bukan karena orang-orang yang membawanya itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius. Ya, tadi seperti yang di atas tadi. Ustadz ini nggak mungkin salah. Ustadz ini benar. Kan dia hafal Quran. Kan dia hafalannya banyak. Dia hafal tata letak surat ya di ujung, di bawah dan seterusnya. Dia hafal ribuan hadis ya. Nanti dulu, kebenaran itu bukan karena itu, ya, bukan karena itu. Dulu Allah Subhanahu wa taala sudah menyindir orang-orang Quraisy yang punya tolak ukur kebenaran seperti ini, Pak. Nah, coba nanti lihat di surah Az-Zukhruf ayat 30. Allah berfirman, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, kenapa Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu dari dua orang dari negeri yang besar? Siapa itu maksudnya salah satu dari dua orang? Yaitu para ahli tafsir mengatakan Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Dari dua kota yang besar yaitu kota Mekah dan Taif. Jadi mereka orang Quraisy menganggap, Pak, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu nggak pantas jadi Nabi. Kenapa? Karena ada orang yang lebih jenius, lebih pintar dari beliau, yaitu Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Ada orang yang lebih terpandang daripada Muhammad SAW, yaitu Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Makanya Allah sindir. Ya. Masalah kenabian ini bukan urusan manusia, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak bisa kita kebenaran itu memakai dengan perasaan-perasaan kita, Pak. Kebenaran itu tolak ukurnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari dalil. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 60, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, Pak, kalau kita baca utuhnya, sebenarnya berkaitan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kebatilan orang-orang yang meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai Tuhan atau anaknya Tuhan.
Nah, Allah menjelaskan bahwa Nabi SAW itu sama dengan Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Nah, yang menentukan kebenaran itu ketika orang-orang berselisih, kata Allah adalah Allah itu sendiri, al-haqqu mir rabbika. Nah, ayat ini ya, walaupun aslinya tentang Nabi Isa alaihissalam, tapi para ulama ahli tafsir ya, itu mengatakan, ulama ushul fikih juga mengatakan ya, ada sebuah kaidah yang berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sababi. Sebuah ungkapan itu karena keumuman lafaz, bukan karena pengkhususan sebab. Ya, asbabun nuzulnya tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya kan, yang Allah memberikan keputusan kebenaran dari Allah. Tapi, kan kalimatnya bersifat umum, al-haqqu mir rabbika. Kebenaran adalah dari Tuhan. Maksudnya kebenaran apa? Ya kebenaran dalam agama gitu loh. Ya. Kebenaran dalam perselisihan manusia tentang i'tiqadiyah, tentang keyakinan yang diperselisihkan ini loh, Pak. Ya. Sebenarnya mana tuh yang benar? Apakah akidah Asy'ariyah yang dipegang mayoritas kaum muslimin atau akidah Atsariyah yang hari ini menjadi minoritas? Itu kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang tepat kalau orang-orang Asy'ariyah mengatakan kami pasti benar karena kami mayoritas. Itu gak benar itu, ya kan? Ya, saya udah singgung di video saya terdahulu, Pak, ya. Jadi kebenaran itu, saya ulang lagi, Pak, ya, bukan karena banyaknya pengikutnya, bukan juga karena sedikit, ya, walaupun hakikatnya kadang-kadang kebenaran itu sedikit. Tapi kalau sedikit belum tentu benar juga. Ya kan harus diuji gitu ya. Kebenaran itu bukan karena orang-orangnya, kalau si A, si B pasti benar, nggak mungkin salah, itu bukan. Kebenaran juga bukan diukur dari kecerdasan para pembawa-pembawanya. Belum tentu ya orang-orang membawa itu orang yang pintar, jenius, cerdas, pasti yang dia bawa adalah sesuatu yang benar. Belum tentu. Kebenaran itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya dari dalil. Ya, kita bawa dalil nggak yang kuat dalam masalah kebenaran itu. Mudah-mudahan ya sedikit bermanfaat bagi saya dan para ikhwan sekalian. Ya, jadilah orang-orang yang cerdas dalam beragama. Ya, Pak, ya. Banyak baca buku. Banyak bertanya kepada ahli ilmu, para ustadz, ya kan? Jangan terbiasa dengan sesuatu yang instan. Ya, banyak yang mengatakan kepada saya, "Tat, buat video-video pendek, Tat," ya kan? Yang short gitu, yang pendek-pendek, yang real gitu. Saya kadang-kadang gimana gitu ya? Ya bukannya nggak mau, Pak, tapi ya timnya terbatas. Yang kedua, video-video pendek ini kan menjadikan kita jadi males dengar kajian. Bagaimana mau menjelaskan kebenaran hanya dengan setengah menit, 1 menit. Saya menjelaskan akidah Asy'ariyah dan Atsari ini kan sampai beberapa kali gitu loh. Walaupun ini sebenarnya masih panjang kalau kita mau bahas lagi ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah tunjukkan kita kepada jalan yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.